dan berakal, merdeka dan mampu. Maka haji wajib bagi setiap muslim, balik, berakal, kemudian dia merdeka, bukan budak. Berarti budak enggak wajib haji. Kemudian dia mampu untuk melakukan ibadah tersebut, melakukan perjalanan ke Baitullah, dan mampu termasuk di situ adalah dari sisi finansial atau kesehatan atau aman di jalan. Allah SWT katakan dalam surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah SWT mewajibkan haji bagi manusia, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Maka sepakat para ulama bahwasanya haji hukumnya adalah wajib sekali dalam seumur hidup. Adapun umrah artinya adalah az-ziyarah, secara bahasa artinya ziarah, yaitu mengunjungi Baitullah dengan tawaf dan sa'i. Adapun umrah berbeda pendapat para ulama. Sebagian mengatakan hukumnya wajib, sebagian lagi mengatakan mustahab atau sunnah. Tapi mazhab Syafi'i yang paling kuat dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya umrah adalah hukumnya wajib. Begitu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Itu wajib sekali dalam seumur hidup sebagaimana haji. Kemudian apakah haji harus segera atau tidak? Yaitu kewajiban haji, kata para ulama, alal faur aula, yaitu segera atau tidak. Maka mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwasanya haji boleh ditakhir, boleh ditunda, boleh diakhirkan. Tapi mayoritas para ulama, Abu Hanifah, Malik, dan yang lainnya mengatakan al-hajju alal faur, yaitu segera. Artinya bagi seorang yang sudah memiliki kemampuan, maka dia menyegerakan haji. Maka itu adalah perselisihan pendapat para ulama tentang hukum haji tersebut, apakah bersegera atau tidak. Tentunya yang paling utama adalah menyegerakan ketika seorang mampu, dan itu lebih hati-hati. Kemudian ya, Imam Muslim mengatakan kitabul hajj, yaitu kitab, maksudnya di sini adalah al-maktub, yaitu yang ditulis dalam bab ini atau kitab ini adalah dalil-dalil atau hadis-hadis tentang haji. Kemudian disebutkan bab pertama dalam kitab ini ma yubahu, ya, bab ini yang menuliskan adalah Imam An-Nawawi, ya, yang menuliskan bab atau memberi judul dari setiap bab dari Sahih Muslim adalah Imam Nawawi yang mensyarah kitab, bukan Imam Muslim, menurut sebagian para ulama. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi babu atau babun ma yubahu lil muhrim bihajjin aw umrah wa ma la yubah wa bayanu tahrimut tib alaihi. Itu bab yang menjelaskan tentang apa yang dibolehkan bagi orang yang muhrim. Maka ini perlu kita jelaskan. Muhrim artinya adalah orang yang sedang berihram, baik ihram melakukan ibadah haji ataupun umrah. Maka keliru, tapi sudah menyebar, ya, sering kita mendengar siapa muhrimmu, itu salah. Itu harusnya mahram. Orang yang tidak boleh dinikahi bukan muhrim namanya, tapi mahram. Kadang kita mendengar, oh itu muhrim saya, salah. Itu mahram saya. Jadi mahram artinya adalah orang yang tidak boleh dinikahi.
Sedangkan muhrim artinya orang yang sedang berihram, baik ihram melakukan ibadah haji ataupun umrah. Ma yubahu lil muhrim bihajjin aw umrah. Apa yang dibolehkan bagi orang yang sedang ihram, baik ihram haji ataupun umrah. Wa ma la yubah, dan apa yang tidak dibolehkan bagi dia. Wa bayanu tahrimit tib alaihi, dan juga penjelasan tentang diharamkannya tib atau wewangian bagi orang yang muhrim tersebut. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Imam Muslim membuka Kitabul Hajj dengan sanad hadis yang paling sahih menurut Imam Bukhari, yaitu riwayat dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, maka riwayat atau sanad ini disebut silsilatul dzahab, yaitu rangkaian sanad emas menurut Imam Bukhari, di mana ini adalah sanad yang paling sahih menurut Imam Bukhari, di mana hadis ini diriwayatkan dari Imam Malik, dari Nafi'. Nafi' adalah budaknya Abdullah bin Umar, sekaligus muridnya, budak sekaligus jadi murid, dan beliau jadi ulama. Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrimu minas thiyab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul qamisa walal amaima walas sarawilati walal baranisa walal khifafa illa ahadun la yajidu an-na'lain fayalbas al-khuffain wal yaqta'huma asfala minal ka'bain wala talbasu minas thiyabi syai'an massahu za'faran walal wars. Hadis ini ya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, dan beliau mengatakan, sahabat ini mengatakan, ma yalbasul muhrim minats thiyab, apa yang boleh dipakai oleh seorang yang muhrim dari pakaiannya, atau pakaian apa yang dibolehkan untuk dipakai oleh seorang yang muhrim atau yang sedang ihram atau mau melakukan ihram haji ataupun umrah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la talbasul qamis, janganlah kalian memakai qamis, yaitu baju. Ya, baju yang kita pakai yang di situ ada lengannya. Walal amaim, dan jangan memakai amaim, jamak dari imamah, yaitu penutup kepala. Walas sarawilat, sarawilat yaitu sirwal, celana. Walal baronis, baronis jamak dari burnus, semua jamak, yaitu burnus itu adalah baju yang nempel, sekaligus nempel padanya penutup kepala. Ya, baju yang nempel sekaligus penutup kepala, itu namanya burnus, yang biasa dipakai oleh orang Maghrib atau Maroko atau Tunus. Dia bajunya nempel sekaligus dengan penutup kepala. Walal khifaf, dan juga tidak boleh memakai khifaf, yaitu khuf, sepatu. Illa ahadun la yajidun na'lain, kecuali bagi seorang yang tidak mendapati sandal.
falyalbas khuffain, falyalbasil khuffain, maka boleh dia memakai khuf, memakai sepatu, wal yaqta'huma asfala minal ka'bain, tapi hendaknya dia memotong khufnya tersebut di bawah mata kakinya. Wala talbas minath thiyab syai'an massahu za'faran walal waras, dan tidak boleh dia memakai sesuatu dari pakaian yang terkena za'faran, yang sudah dia berikan za'faran, yaitu wewangian. Walal waras, sama ya, waras dan za'faran itu sama, artinya adalah wewangian. Waras itu kata para ulama adalah wewangian dari tumbuhan, dari tumbuhan yang ada di negeri Yaman. Begitu juga za'faran. Ya, za'faran adalah wewangian atau parfum. Maka dalam hadis ini kita bisa lihat bahwasanya, pertama kita jelaskan di sini faedah dari hadis yang mulia ini. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang apa yang boleh dipakai oleh seorang yang muhrim, orang yang sedang ihram. Tapi Nabi SAW kita lihat jawabannya, wala talbasu al-qamis, atau dalam riwayat ini al-qumus, jamak dari qamisnya. Jangan memakai. Rasulullah ditanya apa yang boleh dipakai, tapi jawabannya jangan kamu pakai ini. Para ulama menjelaskan bahwasanya jawaban Nabi adalah jawaban yang lebih baik daripada pertanyaannya. Maksudnya apa? Dimana pertanyaan dia, kalau dijawab, pertanyaan sahabat ini kalau dijawab maka akan panjang. Apa yang boleh? Banyak yang boleh. Tapi Nabi SAW tidak ingin ya panjang, dan ingin memberikan jawaban yang pendek, singkat, dan bisa dipahami dengan mudah. Maka Nabi SAW ketika ditanya apa yang boleh dilakukan, maka Nabi mengatakan jangan pakai ini. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika bertanya kepada kita, boleh kita berikan jawaban yang lebih pas, yang lebih lebih baik daripada pertanyaannya. Mungkin dia bertanya karena memang tidak tahu, maka kita berikan jawaban yang lebih baik dari pertanyaan tersebut. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya yang dilarang itu sedikit, yang dibolehkan itu banyak. Sehingga kalau disebutkan yang dibolehkan panjang jadinya, boleh ini panjang. Ini menunjukkan bahwasanya yang dibolehkan itu lebih banyak daripada yang dilarang. Maka Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini menyebutkan yang tidak boleh dipakai oleh seorang yang sedang muhrim atau ihram. Di sini pertama disebut al-qamis atau kumus, pakaian atau baju. Di mana maksudnya adalah, kata para ulama, yaitu tidak boleh kita, tentunya ini yang dimaksud apa dalam baju ini, yaitu baju yang ada potongannya, maksudnya ada lengannya, maka itu tidak dibolehkan bagi orang yang sedang ihram. Yang kedua, walal amaim atau imamah. Termasuk di sini apa? Seluruh yang menutup kepala, baik itu peci dan sebagainya, semakna dengan itu. Walas sarawilat, ya sarawilat kata para ulama, sarawilat itu jamak, mufradnya sarawil, sarawil jamak, sarawil mufrad. Menurut ya para ulama. Sebagaimana juga sirwal mufrad. Sarawilat, ya tidak boleh memakai celana, yaitu celana yang membentuk, ya maksudnya celana yang kita
bisa memasukkan kedua kaki kita ke dalamnya, itu disebut celana. Walal baronis, juga baronis yaitu pakaian yang sekaligus ada penutup kepalanya. Walal khifaf, dan juga tidak boleh memakai sepatu, kecuali kata Nabi SAW, jika seorang tidak mendapati sandal, maka boleh dia memakai sepatu, tetapi dia potong. Khuf itu adalah sepatu yang tinggi, yang sampai menutupi mata kaki, itu disebut khuf. Bukan sepatu yang biasa kita pakai, itu bukan khuf namanya, itu hidha. Tapi khuf itu adalah mungkin seperti sepatu apa namanya, bot ya, apa namanya, iya, sepatu yang tinggi itu, yang menutup mata kaki kita sampai ke betis, itu namanya khuf. Maka kata Nabi, nggak boleh pakai khuf. Kalau seseorang tidak mendapati kecuali hanya khuf, maka dia potong khufnya itu sampai di bawah mata kaki. Artinya harus kelihatan mata kaki. Itu maksudnya. Ini semua yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah larangan bagi orang yang muhrim, dan ini khusus bagi laki-laki. Nggak boleh pakai baju, pakai imamah, penutup kepala, baju. Adapun baju perempuan boleh dia pakai baju apa saja, warna apa saja. Ketika dia ihram, baik untuk haji ataupun umrah, boleh wanita pakai baju apa saja. Bagi laki-laki tidak. Imamah, penutup kepala, boleh bagi wanita, atau bahkan wajib dia menutup kepalanya, karena itu auratnya. Laki-laki tidak. Maka ini khusus bagi laki-laki. Sarawilat begitu juga, ini laki-laki. Wala baronis, ini semua adalah khusus bagi laki-laki. Kemudian wala talbasu minath thiyab syai'an massahu za'faran walal waras. Dan juga tidak boleh dia memakai pakaian yang kena parfum. Artinya tidak boleh memakai parfum. Maka ini dilarang bagi laki-laki dan perempuan. Ketika seorang berihram, baik laki atau perempuan, dia tidak boleh memakai parfum. Maka ini dilarang. Ini bukannya khusus bagi laki-laki, tapi juga bagi perempuan. Maka para ulama menjelaskan tentunya ada larangan-larangan ketika ihram bagi laki-laki, ada larangan khusus bagi laki-laki seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ada larangan yang khusus bagi perempuan, yaitu mereka dilarang memakai memakai niqab atau cadar, dan memakai khuffazain. Khuffazain artinya sarung tangan. Walaupun itu kata Imam Nawawi itu khilaf para ulama. Khilaf para ulama, tetapi menurut mazhab Syafi'i dilarang, yaitu memakai sarung tangan bagi perempuan. Ini yang untuk perempuan ya. Jadi yang dilarang untuk perempuan adalah khusus untuk perempuan, itu memakai niqab, yaitu kain yang semata-mata digunakan untuk menutupi wajahnya. Kemudian dilarang memakai sarung tangan, tapi itu khilaf kata Imam Nawawi, walaupun mazhab Syafi'i sendiri melarang. Adapun niqab, para ulama menjelaskan boleh dia pakai kalau seandainya dia melewati
laki-laki yang bukan mahramnya, dan itu disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya kami ketika ihram kami membuka wajah, tapi ketika lewat laki-laki ajanib maka kami menurunkan niqab atau burqa, ditutupkan ke wajahnya ketika lewat laki-laki yang bukan mahram. Kemudian jadi ada larangan yang khusus bagi laki-laki, ini larangan yang khusus bagi laki-laki. Kemudian ada larangan khusus bagi perempuan, dan juga ada larangan yang laki-laki dan perempuan dilarang melakukannya ketika dia ihram. Laki-laki dan perempuan yang dua-duanya dilarang melakukannya, yang pertama tadi apa? Memakai parfum. Laki-laki dan perempuan nggak boleh ketika ihram. Termasuk dilarang bagi laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri ketika ihram. Dilarang mencukur rambut ataupun memotong kuku bagi laki-laki dan perempuan ketika ihram, ketika sudah ihram. Dilarang akad nikah atau khitbah laki-laki dan perempuan ketika ihram. Itu diantara larangan, ya. Jadi ada larangannya itu yang khusus bagi laki-laki, ada yang khusus bagi perempuan, ada yang dua-duanya dilarang, laki-laki dan perempuan. Itu diantaranya. Kemudian riwayat selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis juga dari Yahya bin Yahya, beliau mengatakan dari Zuhri, dari Salim dari bapaknya, dari Anis Zuhri an Salim an abihi. Dan ini adalah juga riwayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Muslim. Kalau kita juga belajar ilmu hadis, ini juga perawi hadisnya adalah perawi yang atau sanad hadis yang paling bagus menurut Imam Ahmad, yaitu sanad hadisnya dari Imam Zuhri Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, dari Salim dari bapaknya adalah Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar, di mana Salim adalah anak dari Abdullah bin Umar menurut sebagian para ulama, termasuk fuqaha yang 7 dari fuqaha ahli Madinah menurut sebagian riwayat, sebagian pendapat para ulama. Salim bin Abdullah bin Umar. Maka riwayat ini juga dari atau sanad ini sangat kuat, ya, dari Imam Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya Abdullah bin Umar. Qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ma yalbasul muhrim, apa yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang muhrim? Maka jawaban Nabi sama, ya. Ini hanya riwayat ini sama dengan riwayat sebelumnya, juga hadisnya dari Abdullah bin Umar, ya, cuman beda riwayat, ya. Di sini disebutkan la yalbasul muhrim al-qamis walal imamah walal burnus walas sarawil wala thawban massahu warsun wala za'faran walal khuffain illa alla yajida na'lain falyaqta'huma hatta yakuna asfala minal ka'bain. Ya, hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, cuman hadis sebelumnya Nabi mengatakan la talbasu, jangan kalian memakai. Kemudian dalam hadis sebelumnya Nabi menyebutkan kalimat yang dengan jamak, ya, sekarang dengan mufrad. La yalbasul muhrim al-qamis, jangan, itu orang yang muhrim tidak memakai. Kalau riwayat pertama la talbasu dengan nahi, larangan, jangan kalian memakai. Kalau ini nafi, yaitu orang yang muhrim tidak memakai. Orang yang muhrim tidak memakai baju, tidak memakai imamah penutup kepala, tidak memakai burnus, tidak memakai sarawil. Sarawil mufrad, jamaknya tadi sarawilat. Wala thawban masahu warsun wala za'faron, dan juga pakaian yang kena
parfum. Walal khuffain, dan juga tidak memakai khuf, kecuali jika dia tidak mendapati sandal, maka hendaknya dia memotong keduanya sampai di bawah mata kakinya. Kemudian riwayat selanjutnya juga disebutkan oleh Imam Muslim di sini. Ya, di sini disebutkan oleh Imam Muslim. Kalau kita lihat ya, dan Imam Muslim sering membawakan riwayat-riwayat yang sama, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, Imam Muslim menyebutkan walaupun secara makna hadis itu sama, tapi ada perbedaan dari sisi lafaz, maka Imam Muslim menyebutkan itu. Itu menunjukkan bahwasanya Imam Muslim sangat detail dalam menyebutkan lafaz hadis, dan begitulah para ulama ahli hadis, mereka sangat detail. Ya. Maka di antara ulama yang sangat teliti itu ulama hadis. Perbedaan lafaz itu disebutkan karena tentunya berbeda. Ada faedah. Apalagi ini adalah perkataan Nabi SAW. Ketika ada perbedaan lafaz menunjukkan ada faedahnya. Maka Imam Muslim itu menyebutkan, walaupun sanadnya berbeda, walaupun sahabatnya sama. Riwayat yang ketiga juga dari Abdullah bin Umar, yaitu di mana Abdullah bin Umar mengatakan, naha Rasulullah SAW ayyal basal muhrim thawban masbughan bi za'faran aw warsin. Naha Rasulullah melarang. Ini yang berbicara Abdullah bin Umar. Kalau tadi Rasulullah langsung berbicara, jangan kalian pakai, atau seorang muslim hendaknya tidak memakai. Sekarang Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah melarang seorang muhrim memakai baju yang sudah diberikan masbughan, ya, bizafar, artinya sudah dicelupkan, sudah diberikan kepadanya parfum. Man lam yajid na'lain falyalbas khuffain. Siapa yang tidak mendapati sandal, maka dia hendaknya memakai khuf. Tetapi wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Tetapi hendaknya dia memotongnya di bawah kedua mata kakinya. Kemudian riwayat selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Muslim adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas. Jadi 3 riwayat dari Abdullah bin Umar. Kemudian riwayat selanjutnya yang keempat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu yaqul as-sarawil liman lam yajid al-izar wal khifaf liman lam yajid an-na'lain, yakni al-muhrim. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Maka para ulama menjelaskan hadis Abdullah bin Umar itu Nabi SAW ditanya. Kapan Nabi ditanya? Sebagian para ulama mengatakan yaitu ketika Nabi masih di Madinah, ketika mau berangkat haji. Tapi riwayat Abdullah bin Abbas di sini apa? Abdullah bin Abbas mengatakan sami'tu Rasulullah SAW wa huwa yakhtub. Saya mendengar Rasulullah SAW sedangkan beliau sedang berkhutbah. Berkhutbah di mana? Berkhutbah di Arafah. Berarti ketika sudah di Mekah. Sebagaimana nanti akan disebutkan riwayat yang lain yang juga dari Abdullah bin Abbas, dari Syu'bah disebutkan yakhtubu bi Arafat, yaitu dengan jelas. Yaitu saya mendengar, kata Abdullah bin Abbas, saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Berkhutbah di mana? Di Arafah. Berarti ketika hari Arafah. Yaqul, Nabi berkata, bahasa as-sarawil liman lam yajid al-izar. Boleh seseorang memakai celana bagi orang yang tidak mendapati izar, tidak mendapati sarung. Wal khifaf liman lam yajid na'lain. Dan boleh dia memakai khuf bagi yang tidak mendapati na'lain, yaitu sandal.
Maka hadis ini semua beberapa riwayat ya. Ini riwayat dari Abdullah bin Abbas dan juga riwayat dari Jabir bin Abdullah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man lam yajid na'lain falyalbas khuffain wa man lam yajid izaran falyalbas sarawil. Siapa yang tidak mendapati sandal maka hendaknya dia memakai khuf, sepatu. Dan siapa yang tidak mendapati sarung maka hendaknya dia boleh dia memakai celana. Maka para ulama menjelaskan di sini, ini bagi orang yang memang kalau dia tidak mendapati izar atau sarung maka dia memakai celana. Dan orang yang tidak mendapati tidak mendapati sandal, boleh dia memakai khuf atau sepatu. Dalam hadis atau riwayat Abdullah bin Abbas dan riwayat Jabir bin Abdullah, itu Nabi SAW tidak mengatakan apa? Agar sepatu tadi dipotong. Kalau dalam riwayat Abdullah bin Umar tadi disebutkan dengan jelas, yaitu Nabi mengatakan wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Hendaknya dia memotong sepatunya sehingga sepatu itu berada di bawah mata kakinya. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas dan riwayat Jabir bin Abdullah tidak disebutkan itu. Maka dalam hal ini berbeda pendapat para ulama tentang orang yang dia memakai sepatu. Boleh nggak dia pakai sepatu di atas mata kaki? Atau apakah harus dia memotong kalau sepatunya di atas mata kaki? Sebagian para ulama mengatakan, ya jumhur para ulama mengatakan harus dipotong. Yaitu berpegang dengan hadis Abdullah bin Umar. Mereka mengatakan apa? Hadis Abdullah bin Umar istilahnya dalam ilmu ushul fikih namanya muqayyad, sudah dibatasi. Sedangkan hadis Abdullah bin Abbas dan Jabir itu mutlak. Maka hamlul mutlak alal muqayyad wajibun, yaitu membawa mutlak kepada muqayyad wajib jika sebab dan hukumnya sama. Maka dalam hal ini jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan apa? Seorang ketika dia memakai khuf, sepatu, kalau sepatunya di atas mata kaki dia potong. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, karena berpegang dengan hadis Jabir dan hadis Abdullah bin Abbas. Mereka justru mengatakan bahwasanya hadis Jabir dan hadis Abdullah bin Abbas itu menasakh artinya menghapus hadis Abdullah bin Umar. Kenapa dikatakan menghapus? Karena Nabi berbicara ketika haji wada, haji terakhir, haji pertama dan terakhir. Sedangkan pertanyaan yang ada di hadis Abdullah bin Umar itu sebelum Nabi berangkat haji. Maka hadis Abdullah bin Abbas dan juga Jabir itu belakangan berarti, terakhir. Dan juga Nabi SAW ketika itu berkhutbah di hadapan orang yang sangat banyak, yang tentunya harus dijelaskan. Kalau Nabi tidak menjelaskan secara terperinci berarti apa? Berarti itu boleh. Maka ini dalil sebagian para ulama. Jadi memang di sini berbeda pendapat para ulama tentang seorang yang dia memakai khuf, yaitu sepatu yang lebih tinggi dari mata kakinya, apa dia potong atau tidak. Ini adalah perbedaan pendapat ya para ulama dalam hal ini. Kemudian hadis selanjutnya, riwayat selanjutnya dari Safwan bin Ya'la ibnu Umayyah dari bapaknya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa bil ji'rana alaihi jubbatun wa alaiha khalufun aw qala atharu sufrah qala kaifa ta'muruni an asna'a fi umrati qala wa unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyu fasutira bi thawbin wa kana ya'la yaqul wadittu anni ara
an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad nazala alaihi al-wahyu faqala ayyasurruka an tanzura ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad unzila alaihi wahyu qala farafa'a Umar tarafa ath-thawb fa nadartu ilaihi lahu ghatitun aw qala ahsibuhu ka ghatitil bakri qala falamma surriya anhu qala aina as-sa'il anil umrah irsil anka athar as-sufrah aw qala atharul khaluf wakhla anka jubbataka wasna fi umratika ma anta sani'un fi hajjika. Hadis ini dari Sufyan ibn Ya'la ibn Umayyah, dari bapak beliau yaitu Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya datang seorang sahabat kepada Nabi SAW ketika itu Nabi berada di Ji'ranah. Kemudian laki-laki ini memakai pakaian yang pakaiannya itu sudah bercampur dengan atau dilumuri dengan apa? Dengan minyak kasturi atau dengan parfum. Kemudian datang kepada Nabi SAW bertanya, bagaimana atau apa yang kau suruh aku wahai Rasul dalam umrahku? Dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Bahwasanya sahabat ini mengatakan, apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasul, sedangkan aku sudah berlumuran dengan parfum, baju dan badan. Maka Nabi SAW ketika itu terdiam, dan ternyata ketika itu turun wahyu kepada Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi SAW turun wahyu, maka ada sebagian sahabat yang menutupi beliau dengan pakaian menutupi, maksudnya dikasih batas supaya nggak kelihatan. Dan aku, yaitu Ya'la bin Umayyah mengatakan, aku ingin melihat Nabi ketika menerima wahyu. Kemudian ketika itu Umar mengatakan, apakah kamu ingin melihat Nabi ketika beliau menerima wahyu? Kemudian Umar memperlihatkan sedikit atau membuka sedikit dari dari kain yang menutupi Nabi tadi. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Umayyah disuruh masuk sehingga beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat tadi kita sebutkan, aku melihat Rasulullah SAW seolah-olah beliau bersuara seperti ghatitul bakr. Ghatit itu adalah suara mendengkur. Ghatit itu artinya suara orang yang tidur mendengkur dengan keras, menunjukkan beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi SAW. Ka ghatitul bakr. Bakar itu adalah anak unta. Dalam riwayat yang lain, muhmarrul wajhi, yaitu Nabi memerah wajahnya ketika menerima wahyu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika menerima wahyu dari Jibril itu sangat berat. Makanya Allah SWT kata, inna sanulqi alaika qawlan tsaqila dalam surah Al-Muzammil. Itu kami akan menyampaikan kepadamu perkataan yang berat. Maka Nabi SAW ketika menerima wahyu bukan ringan, bukan mudah, berat. Maka di sini disebutkan, Ya'la ibn Umayyah mengatakan, aku melihat wajah Nabi memerah sampai keluar suara yang keras, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika menerima wahyu sangat berat. Sampai kita baca dalam riwayat yang lain juga, pernah Rasulullah SAW menerima wahyu sedang bersama Abdullah bin Mas'ud, di mana ketika itu kaki Nabi atau paha Nabi berada di atas pahanya Abdullah bin Mas'ud, sampai beliau ketika itu merasakan, katanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seolah-olah beliau sedang ditimpa beban yang sangat berat.
ketika Nabi SAW menerima wahyu. Dan juga kita lihat di sini bahwasanya Nabi sendiri mengizinkan para sahabat melihat ketika beliau menerima wahyu. Maka Umar tahu ketika Nabi SAW menerima wahyu, maka beliau menutupi. Tapi bagi yang ingin lihat seperti di sini, maka beliau membolehkan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sendiri membolehkan sahabatnya melihat bagaimana beliau menerima wahyu. Kemudian Nabi SAW ketika itu, setelah beliau menerima wahyu, kemudian beliau bertanya, siapa tadi yang bertanya tentang umrah? Yaitu Nabi kemudian memanggil sahabat tadi, kemudian beliau mengatakan apa? Irsil anka atharas sufra, yaitu basuh olehmu bekas dari minyak wangi ini. Maka seorang ketika dia sudah memakai ihram, maka dia tidak boleh memakai minyak wangi. Kalau dia memakai minyak wangi, maka harus dia basuh badannya, termasuk juga bajunya. Sampai di sini Nabi wakhla anka jubbataka, buka bajunya supaya dia bersihkan. Maka ini menunjukkan apa? Dilarangnya bagi seorang yang sedang berihram, baik itu ihram haji ataupun umrah, untuk memakai tib atau memakai parfum. Allah alam, para ulama menjelaskan apa hikmah daripada dilarangnya memakai parfum. Para ulama menjelaskan bahwasanya kita melakukan ibadah haji itu datang kepada Allah SWT dengan penuh merendahkan diri kepada Allah. Makanya kita hanya memakai pakaian, pakai sarung dan baju, kemudian tidak boleh memakai menutup kepala. Semua pakaian-pakaian yang biasanya kita pakai rapi, pakaian kebesaran dan sebagainya, itu dilepaskan semua. Dimana seorang ketika melakukan ibadah haji dan umrah, dia datang kepada Allah ketika dia memakai ihram, dia merendahkan dirinya kepada Allah. Tidak hanya hatinya, tapi juga penampilannya. Maka kalau orang memakai wangi-wangian, wangi-wangian itu seolah-olah itu apa? Itu tidak menunjukkan merendahkan diri di hadapan Allah. Itu sebagian para ulama mengatakan itu diantara hikmahnya. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas ini memang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik laki-laki ataupun perempuan dilarang memakai parfum ketika dia haji ataupun umrah. Ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya hadis Sofwan bin Ya'la masih ada, tapi tentunya ya riwayat yang disebutkan itu sama. Ya kita cukupkan insyaallah yang berkaitan dengan larangan-larangan yang tidak dibolehkan bagi seorang yang sedang ihram, baik ihram haji ataupun umrah. Termasuk satu lagi tadi kita lupa adalah seorang haji dan umrah tidak boleh dia berburu, baik laki-laki ataupun perempuan, berburu hewan yang ada di haram ketika dia haji ataupun umrah, ya berburu hewan baik yang di haram ataupun di luarnya, maka itu dilarang, baik laki-laki ataupun perempuan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.